warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian beserta teman-teman seperjuangan, calon-calon pemimpin masa depan yang kami banggakan. Indah pelangi di senja hari ketika terlihat semuanya terpikat. Apa kabar hadirin hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, mantul, mantap betul. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masa muda merupakan masa-masa yang penuh dengan harapan, masa-masa yang penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Karena masa muda ini dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, Kendaraan pun masih cepat, pendengaran yang masih akurat, pikiran yang masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. meskipun banyak jerawat tetapi tidak gawat karena Masih banyak obat di toko-toko terdekat. namun hadirin yang mulia, semua keindahan tersebut seakan-akan kian perlahan mulai sirna karena hanya mengedepankan ambisi dan keegoisan semata. Menurut KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Republik Indonesia, mereka mencatat dan mengeluarkan data bahwa pada akhir tahun 2023 sejumlah kasus pembulian yang terjadi, 73% diantaranya dilatar belakangi oleh anak-anak remaja yang duduk di bangku SMA. Ini merupakan jumlah yang sangat fantastis untuk kita semua, karena bencana ini dilatar belakangi oleh pemuda yang akan menjadi pemimpin di generasi selanjutnya. Mengapa ini bisa terjadi, hadirin? Ini terjadi karena banyaknya remaja dan pemuda yang tumbang tenggelam dihantam arus globalisasi. Mereka tertipu akan gemerlapnya duniawi, mulai dari penurunan degradasi moral yang dianggap lumrah di negeri ini, sikut sana sikut sini sehingga perang antar suku kerap terjadi, ikut-ikutan tawuran dan geng motor yang menyebabkan depresi hingga bunuh diri. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kasus pembulian dan perundungan yang datang silih berganti. Betul hadirin? Betul. Dengan demikian hadirin, bagaimanakah solusi Islam dalam mengatasi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Mengeliminasi perundungan di kalangan remaja. sebagai landasan awal. Marilah sama-sama kita dengar dan kita renungkan firman Allah Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 berikut ini.
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qawmun min qawmin. Asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi kaum yang diolok-olok lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok. Dan janganlah perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan lainnya, karena boleh jadi perempuan-perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah saling mencela dan saling memberikan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak mau bertobat, maka mereka termasuk
memberikan gambaran dan penjelasan kepada kita semua tentang larangan melakukan perundungan, pembulian, dan mendekati sikap setan. Karena tempat dalam redaksi ayat tersebut bahwa orang-orang yang senantiasa melakukan perundungan hanyalah orang yang sombong dan lupa akan kesalahan yang ada pada dirinya sendiri. Padahal dengan tegas Rasul pernah bersabda dan mengingatkan kepada kita semua bahwa Kesombongan ialah menolak kebenaran dan memandang rendah manusia. hadis riwayat Bukhari Muslim. Lantas hadirin, sudah terlihat jelas bahwa Allah dan Rasulnya sangat melarang kita untuk melakukan kegiatan penghinaan yang mendekati sikap setan. Hadirin, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Lubabun Nukul fi Asbabin Nusul, mereka menjelaskan bahwa adapun asbabun nusul dari ayat tersebut berkaitan dengan perbuatan kabilah Bani Tamim yang saat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebagian sahabat yang menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Kemudian kabilah Bani Tamim mencela mereka dan menghina sebab pakaian mereka yang kurang layak. Inilah hadirin salah satu contoh sikap yang harus kita hindari dan harus kita hilangkan demi mengeliminasi perundungan di Indonesia tercinta. Lantas hadirin, dalam riwayat lain juga dikatakan bahwa turunnya ayat tersebut berkenaan dengan kondisi kota Madinah saat didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat ada yang memiliki nama panggilan 2 atau lebih dari 3. Kemudian ketika mereka dipanggil oleh sahabat mereka dengan julukan yang kurang mereka sukai, niscaya mereka melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan turunlah ayat ini. Lantas hadirin, mari kita bersatu padu dalam menghilangkan perundungan, karena pembulian dan perundungan hanya akan menebarkan kebencian semata, Menebarkan kesedihan bagi setiap manusia. menjadi Momok pemecah belah yang luar biasa. dan Dapat membuat trauma berkepanjangan bagi korban yang terluka. mari kita simak syair lagu berikut ini. Apabila hidup tiada menghina, niscaya akan tentram selamanya. Apabila hidup saling menjaga, niscaya hidup aman sentosa. Hadirin dan Dewan Hakim yang kami muliakan, dari syair lagu tersebut kami memberikan pesan tersirat kepada hadirin sekalian untuk senantiasa menghilangkan menghina dalam hidup kita agar hidup menjadi berkah selama-lamanya. Untuk itu hadirin, sebagai seorang muslim dan muslimah yang taat akan agama, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengucapkan perkataan yang baik dan benar serta mengenai sasaran sebagaimana yang telah Allah abadikan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida.
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق Allahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu seluruh amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu seluruh dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulullah, maka ia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin dan Dewan Hakim yang kami muliakan, Imam Al-Alusi Al-Baghdadi di dalam salah satu tafsirnya Ruhul Ma'ani jilid kedua halaman 21 beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata waqulu qawlan sadida dimaksudkan agar setiap orang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala untuk senantiasa mengucapkan perkataan yang baik dan mengeliminasi perundungan, karena ejek-mengejek ialah budaya yang jelek Dan hina-hina adalah budaya yang hina. Mari kita seragamkan gerak untuk bersama untuk menghilangkan perundungan dan mengeliminasi sikap saling hina di antara kita semua. Sebagai kesimpulan dari syarahan kami hadirin, dalam mengeliminasi perundungan di kalangan remaja adalah kunci utama dalam menghilangkan perundungan. Karena young today is a leader tomorrow. Pemuda hari ini ialah pemimpin di masa depan. Sebagaimana orang Melayu berkata, jikalau pedang melukai tubuh, Masih ada harapan sembuh. tapi jikalau lisan melukai hati, Hendak kemana obat dicari? mari eliminasi perundungan dengan 3 cara, yakni pertama, meningkatkan komunikasi antar sesama remaja. Kedua, membangun persaudaraan yang erat antara anak dan orang tua. Ketiga, peka terhadap lingkungan sekitar kita. Niscaya Perundungan akan tereliminasi di Indonesia tercinta. Setuju hari ini? Sebelum kami menutup syarahan kami hadirin, izinkanlah kami untuk menyanyikan sebuah lagu yang khusus kami persembahkan untuk Kabupaten Deli Serdang tercinta berikut ini. Bermusabaqah di Deli Serdang. Tempatnya indah dan juga permai. Tiada guna jadi pecundang, membuat hidup menjadi lalai. Tiada guna jadi pecundang, membuat hidup menjadi lalai. Penutup kata pantun Karmina, pergi ke pantai mencari kerang didapat kerang betina. Jikalau kita rendahkan orang, Berarti kita menjadi hina.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami hormati, demikian